Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini kembali belajar matematika. Ananda sekalian, apakah Ananda sekalian sehat-sehat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Kembali kita pada bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kami MGMP Matematika, yaitu pertama Pak Rahmat, Bu Dewi Murni, saya sendiri, Bu Nur Sawaliyah, Bu Lina Marlina, dan Pak Haspan. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya Nanda sekalian. Waktu yang lalu kita sudah belajar pemfaktoran, melengkapi persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar persamaan dengan rumus ABC. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat, kita kan sudah, waktu yang lalu itu kita waktu memfaktorkan, kita mencari X1 dan X2. Sekarang ini kebalikannya. Sekarang ada X1, X2, kita menyusun persamaan kuadratnya. Kalau yang lalu itu kita ada persamaan kuadratnya, kita menentukan X1 dan X2. Jadi Nanda sekalian, ini ada akar-akarnya, mencari rumus persamaan kuadratnya. Jadi ada dua cara. Cara satu, jika kedua akarnya diketahui, maka pakailah rumus sebagai berikut, yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini cara mudahnya. Sebenarnya rumusnya itu, umumnya itu adalah yang ini, X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Sebenarnya ini waktu tahun-tahun yang lalu ini adalah dipelajari di kelas 8. Jadi Nanda sekalian, jadi ingat ya rumusnya. Jadi sebagai contoh, perhatikan di sini. Kita buat dua contoh ya Nanda. Satu, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2A, 2 dan 7, B negatif 3 dan 8. Jadi kita jawab dulu yang A ya. Yang A berarti contoh 1A, A, 2 dan 7. Berarti X1 sama dengan 2, X2-nya sama dengan 7. Jadi substitusikanlah ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti kita masukkan angka-angkanya. X kuadrat kurang X1 tadi 2, X2 7, jadi 2 tambah 7 kali X tambah 2 kali 7 sama dengan 0. Jadi X kuadrat kita turunkan ke bawah, 2 tambah 7 9, karena negatif maka kita buatlah negatif 9X tambah 14 sama dengan 2 kali 7 14 sama dengan 0. Jadi mudah kan Nanda sekalian. Jadi kita hanya mensubstitusikan atau memasukkan akar-akarnya. Selanjutnya yang B negatif 3 dan 8. Berarti X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan 8. Maka kita masukkan X kuadrat kurang X1-nya negatif 3 tambah X2-nya 8 kali X tambah, kita kalikan X1 kali X2, berarti negatif 3 kali negatif 8 sama dengan 0. X3 kali 8 sama dengan 0. Berarti X kuadrat negatif 3 tambah 8 berarti positif 5. Jadi kalau utangmu 3, kau bayar 8, jadi 5. Tapi kita keluarkan karena masih negatif di luar kurung, maka negatif 5X. Negatif kali positif adalah negatif. Jadi 24 X kuadrat kurang 5X kurang 24 sama dengan 0. Mudahkan Nanda sekalian dengan memakai rumus. Jadi ingat aja rumusnya, pasti kamu bisa. Ada lagi cara yang kedua Nanda sekalian. Jadi dengan cara ini sudah kita kerjakan waktu yang lalu, ada sifat-sifat waktu yang C, persamaan dengan sifat-sifat akar persamaan kuadrat.
Jadi kita udah tahu ini X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi rumusnya persamaan kuadrat ini kita substitusikan ke bentuk X kuadrat tambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0. Sudah kita pelajari ini waktu melengkapi persamaan kuadrat. Jadi ini bisa kita pakai atau waktu jenis-jenis dan sifat-sifat persamaan kuadrat. Udah ada ini kita pelajari. Jadi sambungannya sebenarnya. Jadi kita buat contoh ya Nanda sekalian. Contoh, susunlah persamaan kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat akar. Satu soal aja ya. X1 sama dengan negatif 6, X2 sama dengan negatif 2. Jadi, kita cari dulu langkahnya. Cari dululah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Jadi, X1 tadi adalah negatif 6 tambah X2-nya negatif 2 sama dengan negatif B per A. Negatif 6 tambah negatif 2 berarti negatif 8 sama dengan negatif B per A. Karena negatif jadi kita matikan ya, jadi positif. Berarti B per A sama dengan 8. Dan satu lagi Nanda, X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti negatif 6 kali negatif 2 sama dengan C per A. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi negatif 6 kali negatif 12, negatif 2 sama dengan 12. Jadi C per A-nya adalah 12. Kemudian substitusikan ke rumus X kuadrat tambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0. Jadi X kuadrat. B per A tadi berapa Nanda sekalian? Berarti adalah 8. Jadi masukkan 8X tambah C per A berarti sama dengan tadi kita cari 12. Berarti tambah 12 sama dengan 0. Jadi jawabannya X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Mudah kan Nanda sekalian? Jadi manapun caranya bisa kita gunakan kalau dalam ujian. Cuma di sini kita buatlah biar kalian pandai, kita buat dengan ada 2 cara Ibu buat sebagai latihanmu. Jadi dua soal kita buat ya Nanda. Satu, susunlah persamaan kuadrat menggunakan cara 1 dengan akar-akar A 5 dan 3, B negatif 2 dan 9, C negatif 4 dan negatif 7. Kemudian nomor 2, susunlah persamaan kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat akar yang A 2 dan negatif 5, negatif 9 dan negatif 4, C negatif 6 dan 10. Jadi Nanda sekalian, cobalah kamu kerjakan. Tadi udah Ibu jelaskan rumus yang di atas. Coba lihat contohnya kalau kurang mengerti. Perhatikan dengan baik-baik, simak dengan baik-baik, lihat videonya kalau kurang mengerti. Jadi Nanda mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Bu jelaskan. Demikianlah. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Banyak nggak ngerjakan PR. Jadi kamu kerjakan foto, kemudian kamu kirim ke e-learning KI 4. Nanda sekalian, kalian udah kelas 9. Kerjakan ya nak ya. Demikianlah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.